Shalom saudara, kembali lagi dalam Pastor Message kali ini. Dan saat ini kita mau sama-sama belajar tentang hal memberi saudara. Saudara, tentunya sebagai anak-anak Tuhan dari dulu kita sudah diajarkan untuk kita ini bisa belajar memberi. Memberi kepada orang lain, memberi kepada pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya saudara. Namun yang jadi masalahnya adalah kadangkala pengajaran tentang memberi itu yang ditanamkan kepada kita itu kurang tepat dan semuanya didasari oleh suatu motivasi. Maka muncullah kata-kata demikian, kita harus memberkati orang lain agar nantinya kita diberkati. Atau kita mendengar kata-kata demikian, jangan lupa ya kasih perpuluhan dan persembahan ke gereja supaya hidup kita diberkati. Atau juga begini, kamu harus menolong orang lain, biar suatu saat kamu juga ditolong oleh orang lain. Atau saudara seperti ini, kita harus menabur banyak, harus menabur yang baik, supaya kita menuainya juga banyak, menuainya juga baik. Nah saudara, kira-kira hal memberi ini, firman Tuhan ini berkata apa? Mari kita mau sama-sama buka dalam Matius 6 ayat 3-4. Berkata demikian, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dikatakan memberi sedekah. Memberi sedekah itu apa? Memberi sedekah, saudara, kita bisa melihat memberikan sesuatu kepada seseorang yang ia itu sedang memerlukan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang kelaparan, lalu kita memberikan makanan, dikatakan kita sedang memberikan sedekah. Memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada orang tersebut. Dan firman Tuhan berkata saudara, pada waktu kita memberi sesuatu kepada orang lain saudara, dengan tangan kiri kita, maka hendaklah tangan kanan kita itu jangan sampai tahu. Ini maksudnya apa? Pada waktu kita memberi apapun kepada orang lain, hendaklah itu dilakukan secara private, secara tersembunyi. Jangan sampai kita punya motivasi di luar itu saudara. Untuk apa? Supaya kita mungkin dilihat orang, supaya ini kita bisa dicap sebagai orang yang dermawan, supaya mungkin kita dicap sebagai orang yang hebat, yang keren, yang kaya mungkin ya, sehingga kita memberikan saudara apapun itu di depan orang lain secara sengaja. Saya katakan ini motivasi yang tidak benar. Begitu pula dengan motivasi-motivasi yang sudah saya bacakan di awal tadi. Pada waktu kita memberi, coba saudara sekarang kita berpikir bersama-sama, kita memberi itu supaya apa sih? Ada banyak orang yang memberi supaya dirinya itu bisa diberkati lagi. Ada banyak orang menolong orang lain supaya ia bisa ditolong orang lain juga pada waktu ia mengalami kesulitan, saudara. Ia melakukan semua hal yang baik supaya ia pun menuai hal yang baik di masa ke depan. Namun saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa janganlah memberi ini dijadikan sebagai suatu motivasi kita untuk kita bisa mendapatkan sesuatu lagi. Jadi itu semuanya berpikir tentang saya, dan saya, keuntungan diri saya. Tetapi saudara, yang perlu kita ingat adalah bahwa hukum tabur tuai itu adalah hukum yang pasti. Jadi saudara, tanpa kita memiliki motivasi apapun saudara untuk keuntungan diri kita, pada waktu kita melakukan hal yang baik, Tuhan akan melihat. Tuhan sendiri yang akan memberkati kita saudara. Tetapi kita perlu ingat bahwa motivasi kita saat memberi jangan sampai supaya kita pun bisa mendapatkan hal yang baik itu kembali di waktu yang ke depan. Jadi memberi di dalam ayat ini saudara, kita harus memberi didasarkan dari apa? Kasih, belas kasihan kita. Sama seperti Tuhan juga berbelas kasihan kepada setiap kita. Dan saudara, memberi ini juga merupakan suatu identitas. Seperti firman Tuhan berkata bahwa adalah lebih baik kita banyak memberi daripada hanya menerima dari orang lain. Dan memberi ini luas sekali. Tidak mesti memberi uang saudara. Bisa juga Anda memberi waktu. Bisa juga Anda memberikan telinga Anda saudara untuk mendengar keluh kesah orang lain. Bisa juga mungkin Anda memberikan hati Anda. Misalnya ada orang yang menyakiti saudara, tapi saudara tetap bertahan, saudara tetap membesarkan hati saudara, berdoa bagi orang itu. Saya katakan saudara sudah memberikan hati saudara bagi orang lain tersebut dan bagi Tuhan tentunya.
Jadi memberi ini sangat luas sekali saudara. Dan ingat saudara bahwa memberi merupakan identitas daripada anak-anak Tuhan. Kenapa kita memberi? Karena lebih dahulu Tuhan sudah banyak memberi kepada setiap kita. Ia memberi apa saudara? Tuhan memberikan kita kekuatan dalam hidup ini. Tuhan memberikan perlindungannya bagi setiap kita. Bahkan Tuhan juga sudah memberikan kesehatan kepada setiap kita saudara. Dan satu hal yang paling besar dalam hidup kita yang Tuhan pernah berikan adalah hidupnya saudara bagi setiap kita. Dia rela mengosongkan dirinya, turun dalam dunia ini hanya untuk memberitahu kepada setiap kita bahwa betapa ia mencintai dan mengasihi kita. Dan ia rindu kita pun bisa satu saat nanti bertemu dengan dia, hidup dan tinggal bersama-sama dengan dia. Bukankah itu suatu pemberian yang begitu besar? Karena itu saudara, sama-sama saat ini kita belajar untuk memberi bukan dengan motivasi bagi diri kita, tapi kita memberi karena lebih dahulu Tuhan sudah banyak memberi apapun kepada hidup kita. Dan memberi harus didasari dengan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.